Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini ibu yang akan menggantikan guru dari anak-anak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Enggak ada apa-apa. Alicia Rafa Melvina, Ahmad Zulkarnain, Muhammad Raja Ahmad Esa, Abdul Hanif, Irika, Cizaran Dahula, Muhammad Rizky Anusa, Muhammad Al-Qodi Toharo, Naifah Nazma, Maudin Nurmansyah, Sahara B, Muhammad Radit Al-Fahri, Rafil Zarahmat, Jangan terlalu jalan. Pembelajaran anak-anak silakan menyiapkan alat-alat pembelajarannya di atas meja. Temanya, pena. Tampaknya saya harus beralih kepada pelajar.
penjajah dan tokoh-tokoh mengetahui pahlawan-pahlawan yang melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada materi, siapa yang tahu bisa nyatakan? Ya, jadi penjajah itu sekelompok yang ingin menguasai suatu wilayah tersebut. Nah, terus penjajah. Terus negara apa saja sih yang pernah menjajah Indonesia? Portugis. Ya. Kenapa negara-negara tersebut ingin menjajah Indonesia? Kenapa? Ya. Ya. Lagi? Boleh. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi kenapa negara asing itu ingin menjajah Indonesia? Karena itu Indonesia kaya akan kekayaan alamnya. Ingin menguasai bangsa Indonesia. Bangsa asing itu salah satu tujuan utamanya adalah ingin melakukan perdagangan di Indonesia. Maka penjajah pada mulanya itu kedatangan bangsa asing itu diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia, ya kan? Namun karena kenapa bangsa Indonesia tiba-tiba ingin melawan terhadap penjajah? Boleh. Nah, kan pertama diterima dengan baik. Namun kenapa sih bangsa asing itu kayak ingin melawan terhadap penjajah? Karena perlakuan bangsa asing juga itu yang semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Penjajahnya memang dia datang obatnya, oleh perdagangannya, ya kan? Nah, lihat di buku ada itu di halaman 95 beberapa di wilayah yang melakukan perlawanan, yaitu di perjuangan rakyat Maluku, Sumatera, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Sudah dilihat? Coba.
dan Kalimantan Selatan. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu perjuangan rakyat Maluku. Perjuangan rakyat Maluku ini ya terjadi 2 kali, yaitu pada tahun 1533 yang dipimpin oleh Sultan Ternate pada saat itu. Alasannya kenapa bangsa Portugis ingin menguasai rakyat Maluku, ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Bisa? Bisa dimengerti? Perjuangan rakyat Maluku terjadi pada tahun 1533 oleh bangsa Portugis dengan sebab ingin memonopoli rempah-rempah di daerah tersebut. 2 kalinya terjadi pada tahun 1577, masih tempat yang sama, yaitu bangsa Portugis yang menjajah rakyat Maluku pada saat itu, yang dipimpin oleh Sultan Bahabula pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu meninggalnya Sultan Hairun, Sultan Ternate yang tadi. Jadi ingin membalas dendam murka pada saat itu terhadap bangsa Portugis. Ada yang bertanya tentang perjuangan rakyat Maluku? Perjuangan rakyat Sumatera. Boleh? Kalau di Sumatera dia ini terdapat lagi di beberapa wilayah terjadi. Ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Aceh yang dipimpin oleh siapa? Teuku Cikitiro. Sumatera Utara? Sumatera Barat?
Hai hai. Oke, semua sekarang duduk di masing-masing kelompok. Ibu akan memberikan lembar kerja ya. Oke, satu. Oke, sebelum dikerjakan perhatikan. Perhatikan ya. Ibu menjelaskan tentang lembar kerja yang akan dilakukan. Pertama, tulis nama kelompoknya. Contoh kelompok 1, 2, 3, kelas, berarti kelas 5B. Anggota kelompoknya, nama-nama kelompoknya ya, nama anggotanya. Iya, tulis saja di situ. Ditulis saja di sini 1, 2, sampai seterusnya. Setelah itu ini kan ada perintah. Pilihlah salah satu gambar pahlawan di bawah ini, ya kan? Amati gambar di bawah ini mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan di wilayah. Contoh, kalau anak-anak pilih Pangeran Diponegoro, berarti di rakyat Jawa kan? Berarti di sebelahnya nanti ada perintahnya. Setelah memilih gambar, buatlah kesimpulan tentang Pangeran Diponegoro atau Jawa. Ya, isi saja di sini. Mengerti? Jadi pahlawannya itu pilih salah satu ya, salah satu saja. Oke? Kita mulai? Oke, misi. Selamat bekerja. Agus tiket Bila salah satu Ambil buku. Ini ambil. Pahlawannya dari bukunya ya. Ambil. ini kesal kelompok. Oke.
Ikutan nih kesimpulannya, kenapa tahu Pangeran Antasari. Lihat nih di sini mana Pangeran Antasari terjadi di rakyat apa dia itu Kalimantan Selatan. Apa yang terjadi di Kalimantan Selatan? Boleh? Boleh. Ngerti? Oke. Jauh-jauh saja sudah jauh saja. Secukupnya jawabannya tidak harus penuh. Kita pilih. Iya pilih. Betul apa? Kayak anak-anak pilih Pangeran Antasari. Cari di sini terjadi di Kalimantan Selatan toh berarti apa yang terjadi di situ perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Antasari. Terus kejadiannya penyebabnya perlawanan dan kegagalan gitu-gitu. Boleh ngerti? Sini ngerti? Nah maksudnya lembar kerjanya kan sudah dikerjakan masing-masing kelompok. Jadi nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Kita mulai dari kelompok 1. Ayo, ke depan. 2 orang bisa.
Yang lainnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang diberikan oleh kakak Ibu guru. Berikut soalnya. Inilah salah satu tokoh pahlawan di bawah ini. Amatilah gambar di bawah ini mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah di bawah di wilayah tersebut. Yang kami pilih Pangeran Semuku Ditiro Perjuangan Rakyat Aceh. Berikut kesimpulannya. Perlawanan rakyat Sumatera dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro, Panglima Bolim, Teuku Umar, dan Cuk Dien. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Makin itu perlawanan rakyat Sumatera pada Belanda terjadi karena Belanda ingin menguasai Tapanuli perlawanan orang dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro, Panglima Bolim, Teuku Umar, dan rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Penyebab perlawanan rakyat Sumatera Belanda terjadi karena kemudian presentasi dari kelompok kami antara lain Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Inilah salah satu tokoh pahlawan di bawah ini. Majalah tentang di bawah ini mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah di wilayah tersebut. Yang kamu pilih Pangeran Diponegoro Perjuangan Rakyat Jawa. Berikut kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa di wilayah Jawa Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda dan terjadi revolusi. Ayo.
Pangeran Diponegoro, perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda penyebab terjadinya Kelompok 5. Setelah ini di sini. Iya, Bu. Pangeran Diponegoro. Berikut kesimpulannya. Pada mulanya kedatangan bangsa asing disambut baik rakyat Indonesia, namun perlakuan bangsa asing yang sangat aneh di Pulau Jawa kerap terjadi karena Belanda namun pangeran berhasil Jadi kan tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, jadi kelompok 1 tadi memilih pahlawan kelompok apa? Kelompok 2 Pangeran Diponegoro. Kan? Kelompok 4 kelompok 5 ternyata kelompok 1 saja berbeda yang memilih ya. Oke, jadi setelah memilih jadi inilah kan tokoh-tokoh rakyat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Ada Pangeran Diponegoro, Pangeran Tebu Cikitiro, Ibu Tebu Jalanti, dan Pangeran Antasari. Semua para tokoh ini berperan penting dalam wilayah-wilayahnya masing-masing dalam perlawanan terhadap penjajah. Ya kan? Jadi, kesimpulan dari hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Dari tokoh-tokoh ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Dari Perlawanan rakyat Sumatera dipimpin oleh Teuku Cikitiro, Panglima Polip, Teuku Umar, dan Cut Nyak Dien. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Penyebab perlawanan rakyat Sumatera kepada Belanda terjadi karena Belanda ingin menguasai Tapanuli. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Singamaraja 12, sedangkan rakyat Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebab adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Bantu. ya. Jadi itu kesimpulan dari kelompok 1. Jadi Ibu menyimpulkan, dengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu akan menyimpulkan semua dari tokoh-tokoh pahlawan yang anak-anak tulis hari ini. Dari perjuangan rakyat Maluku, Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Selatan. Semua tokoh-tokoh yang ada di Jamban yang pada LKPD ini semua berperan penting dalam mengusir perlawanan rakyat Indonesia
rakyat Maluku terjadi pada 1533 dijajah oleh bangsa Portugis karena ingin memonopoli rempah-rempah yang ada di wilayah Maluku. Perjuangan rakyat Sumatera terjadi di 3 wilayah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perjuangan rakyat Jawa terjadi kenapa tadi perjuangan rakyat Jawa? Karena Belanda memasuk patok jalan di atas maka Ya, karena Belanda mematok atas jalan tanpa seizin masyarakat rakyat Jawa, sehingga menyebabkan rakyat Jawa melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Lanjut, rakyat Bali. Kenapa tadi dia rakyat Bali? melanggar kawan Ya. pentawan Kalimantan Selatan. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Ingin menguasai apa? Dan mencampuri urusan kerajaan. ingin menguasai kerajaan Banjar dan ingin mencampuri urusan kerajaan. ya. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Oke. Jangan suka kepo. Kalau mau diserang. Terakhir, Ibu minta hasil kerjanya dikumpulkan. Kita juga Oke.